Assalamualaikum, halo sobat masak semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep puding mozaik leci super enak, bikinnya gampang dan tampilannya juga cantik dan menarik. Satu resep bisa jadi banyak, yaitu 35 cup ukuran 65 ml. Resep ini cocok banget dijadikan untuk takjil ataupun untuk ide jualan selama bulan Ramadan. Mau tahu apa saja bahannya dan bagaimana cara buatnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama, siapkan panci, masukkan 10 sendok makan gula pasir. Tambahkan 1 saset agar-agar plain kemasan 7 gram. Aduk terlebih dahulu semua bahannya sampai tercampur merata supaya nanti saat diberi cairan tidak ada yang menggumpal. Tambahkan 800 ml air, tuangkan perlahan hingga selesai. Tambahkan 1 saset susu kental manis warna putih. Tambahkan 1 bungkus santan instan ukuran kecil kemasan 65 ml. Aduk kembali semua bahannya sampai tercampur merata dan pastikan tidak ada bahan yang menempel ataupun mengendap di dasar panci. Selanjutnya, puding santan susunya siap untuk kita masak. Masak puding menggunakan api ukuran sedang dan selama proses memasak sebaiknya untuk terus diaduk supaya santan dan susunya tidak pecah. Masak puding sampai benar-benar matang dan mendidih. Jika sudah matang dan mendidih, selanjutnya kita bisa matikan api kompornya dan lanjut terus untuk diaduk-aduk supaya uap panasnya berkurang. Selanjutnya siapkan 3 wadah karena di sini aku akan menggunakan 3 warna yang berbeda dan masing-masing wadah aku isi dengan 320 sampai 330 ml puding susu santannya. Tuangkan satu persatu hingga selesai. Untuk wadah yang pertama aku tambahkan pewarna makanan merah cabai sebanyak 4 tetes. Untuk wadah yang kedua aku tambahkan pewarna makanan kuning tua sebanyak 4 tetes. Untuk wadah yang ketiga, aku tambahkan pewarna makanan hijau tua sebanyak 4 tetes. Selanjutnya, kita aduk-aduk wadah yang pertama, aduk menggunakan sendok sampai tercampur merata dan menghasilkan warna merah yang seperti ini. Aduk-aduk wadah yang kedua menggunakan sendok sampai tercampur merata dan menghasilkan warna kuning yang seperti ini. Aduk-aduk wadah yang ketiga menggunakan sendok sampai tercampur merata dan menghasilkan warna hijau yang seperti ini. Selanjutnya, karena tadi kita aduk-aduk jadi ada gelembung-gelembung di atas permukaan dan kita bisa ambil menggunakan sendok dengan cara seperti ini ya teman-teman. Lakukan hingga selesai. Ini adalah tips supaya nanti saat pudingnya sudah benar-benar set dan mengeras, hasil permukaannya ini akan lebih mulus teman-teman. Jika sudah, selanjutnya kita tunggu sampai pudingnya benar-benar set. Lanjut kita bikin puding yang kedua, siapkan panci, masukkan 10 sendok makan gula pasir, tambahkan 1 saset Nutrijel rasa leci kemasan besar ukuran 15 gram. Aduk terlebih dahulu semua bahannya sampai tercampur merata supaya nanti saat diberi cairan tidak ada bahan yang menggumpal. Tambahkan air sebanyak 1200 ml, tuangkan perlahan-lahan hingga selesai. Aduk kembali supaya semua bahannya tercampur merata dan pastikan tidak ada bahan-bahan yang menempel ataupun mengendap di dasar panci. Selanjutnya puding leci siap untuk kita masak. Masak puding lecinya menggunakan api ukuran sedang dan selama proses memasak sebaiknya untuk terus diaduk-aduk sampai puding lecinya benar-benar matang dan mendidih. Jika puding lecinya sudah matang dan mendidih, selanjutnya kita bisa matikan api kompornya dan lanjut terus diaduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Yang terakhir, tambahkan fruity acid ke dalam puding lecinya. Untuk fruity acid ini ada di belakang kemasan Nutrijel leci ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kembali lagi ke puding warna-warinya. Ini puding warna-warinya sudah benar-benar set dan mengeras. Kemudian aku akan keluarkan dari wadah. Pertama aku ambil yang warna hijau dulu. Kemudian aku letakkan di atas talenan. Dan aku akan potong-potong menjadi bagian yang kecil-kecil. Aku akan potong-potong menjadi ukuran kotak-kotak ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Untuk ukurannya ini sesuaikan aja dengan selera teman-teman ya. Boleh lebih besar ataupun lebih kecil. Kalau aku suka yang sedang-sedang aja ya teman-teman. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Potong-potong terus sampai selesai.
Setelah puding hijaunya selesai kita potong, selanjutnya masukkan kembali potongan puding hijaunya ke dalam wadah. Lanjut ambil puding yang warna kuning, lepaskan dari cetakan, kemudian letakkan di atas talenan dan kita potong-potong menjadi bagian yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Potong-potong hingga selesai. Jika semua puding kuningnya selesai kita potong, selanjutnya kita masukkan kembali potongan puding kuningnya ke dalam wadah. Yang terakhir, ambil puding yang warna merah, lepaskan dari cetakan, kemudian kita letakkan di atas talenan dan kita potong-potong menjadi bagian yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Potong-potong terus sampai semua puding merahnya selesai. Jika puding merahnya sudah selesai kita potong, selanjutnya masukkan potongan puding merahnya kembali ke dalam wadah. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, siapkan cup. Di sini aku menggunakan cup ukuran 65 ml sebanyak 35 buah. Susun satu persatu hingga semuanya selesai. Untuk ukuran cupnya juga bisa diganti, sesuaikan aja dengan selera teman-teman ya. Selanjutnya, masukkan potongan puding warna hijau ke dalam cup. Masing-masing cup aku isi 3-4 buah. Lakukan satu persatu hingga selesai. Lanjut, masukkan potongan puding warna kuning ke dalam cup. Masing-masing cup aku isi 3-4 potong. Lakukan satu persatu hingga selesai. Masukkan potongan puding warna merah ke dalam cup. Masing-masing cup aku isi 3-4 potong. Lakukan satu persatu hingga selesai. Kemudian kita tuangkan puding leci ke dalam cup sampai batas cupnya ya teman-teman. Lakukan satu persatu hingga selesai. Sebelum menuangkan puding lecinya, pastikan terlebih dahulu untuk suhu puding lecinya ini sudah tidak terlalu panas ya teman-teman. Supaya puding warna-warninya tidak mencair ataupun cupnya meleot. Selanjutnya kita aduk-aduk menggunakan sendok seperti ini. Supaya antara potongan puding warna-warni dan puding lecinya ini saling terikat. Jadinya nanti kalau sudah set dan kita sendok itu akan menyatu dan tidak terpecah. Dengan diaduk seperti ini, potongan puding warna-warninya juga tercampur merata serta naik ke permukaan, jadi hasilnya akan lebih cantik lagi teman-teman. Aduk-aduk semuanya hingga selesai. Selanjutnya kita tunggu sampai pudingnya benar-benar set dan mengeras. Nah, ini dia hasilnya setelah puding mozaik lecinya benar-benar set dan mengeras. Satu resep bisa jadi banyak, yaitu 35 cup ukuran 65 ml. Cocok banget nih untuk dijadikan ide jualan karena tampilannya yang cantik dan menarik, insya Allah disukai oleh semua orang. Semoga yang menjadikan resep ini sebagai ide jualan juga bisa laris manis di pasaran ya. Untuk rekomendasi harga jualnya, teman-teman bisa jual mulai dari harga 2000 atau sesuaikan aja dengan kemauan teman-teman semuanya. Dan biar tambah menarik, teman-teman bisa tambahkan stiker di atas tutup cupnya seperti ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum.